Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, wa ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Bahri rahimani wa rahimakumullah. Kita awali ta'lim kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini tema kita adalah hari-hari yang sangat menguntungkan. Kita pernah lihat satu channel mungkin di YouTube atau di media sosial, ada orang yang ditawarkan belanja sepuasnya dengan waktu berapa biasanya, Pak? Berapa menit? Belanja sepuasnya dengan 2 menit atau 3 menit? 5 menit. Kira-kira apa yang dilakukan kalau kita yang dapat kesempatan itu? Belanja sepuasnya, masuk ke toko tertentu atau swalayan tertentu, kemudian kita diberikan kesempatan untuk belanja sepuasnya di waktu yang terbatas. Yang diambil duluan kira-kira apa? Beras, sembako ya. Bahan dasar pokok kita itu di medsos itu yang diambil duluan ya beras, minyak, telur gitu ya. Yang mendasar-mendasar. Itu kita dalam urusan yang waktu terbatas yang di dunia ini kita semua faham. Kita semua memaksimalkan kesempatan itu. Begitupun juga dengan kondisi kita hari ini adalah waktu yang terbatas. Tidak semua orang punya kesempatan untuk kemudian memaksimalkan, sehingga di sini kita akan faham kenapa Sa'id bin Jubair itu dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya ketika dia sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka semangatnya itu syadidan, begitu kuatnya, sampai-sampai kami itu susah ngimbangi semangatnya Sa'id bin Jubair. Sehingga kata Sa'id bin Jubair, kalau mau begadang nih waktunya sekarang. Jangan matikan lampu-lampu rumah kalian. Nah sekarang lah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya 12 bulan. 12 bulan itu dalam satu tahun. Kapan ditetapkannya? Ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini. Jadi penamaan bulan itu adalah penamaan wahyu, jamaah. Dan ini nanti dikuatkan dengan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa dalam setahun itu jumlahnya 12 bulan, dan disebutkan juga secara berurutan minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Kata hurum, haram itu sama. Satu akar kata. Ada tempat yang disebut dengan Masjidil Haram. Masjid itu disucikan, tidak sembarang orang masuk ke dalamnya. Ada tanah haram,
Tidak semua orang boleh masuk ke dalamnya. Disucikan dia, tanah haram itu. Ada satu perilaku yang kita ini diharamkan untuk terjerumus kepadanya. Khamar haram, zina haram, ya, serta perbuatan-perbuatan yang terlarang. Kita mukmin ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan kalau kita terhindar dari perbuatan haram itu. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disucikan. Disebut dalam riwayat Abu Bakrah, 4 bulan itu adalah salasatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang disebut secara berurutan. Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah, dan yang kedua bulan Dzulhijjah. Saat ini kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Ada yang tanggal 2 udah sekarang ya. Tanggal 1. Sidang isbat baru kemarin. Sekarang penetapan tanggal 1 ya. Tanggal 1. Dzulhijjah. Nah, sebentar lagi kita nanti masuk ke bulan Muharram. Nah, ini 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan yang terpisah, bulan Rajab, baina Jumada wa Sya'ban. Masya Allah, nama bulan kita itu disebut secara sharih, secara detail, secara jelas dalam wahyu. Maka mestinya kita ini kaum muslimin punya kepentingan khusus terhadap nama-nama bulan itu. Kita mesti hafal. Kenapa? Karena dengan kita tahu mana bulan yang disebut dengan disucikan itu, kita akan tahu keutamaannya. Sebagaimana bulan Dzulhijjah, Ramadan itu iklannya banyak. Iklannya banyak Ramadan. Sehingga kita ya sudah spanduk di mana-mana gitu, marhaban ya Ramadan, marhaban gitu ya. Di mana-mana. Orang tahu masjid dibersihkan gitu, kampung-kampung dirapihkan, mau nyambut Ramadan. Bulan Dzulhijjah. Paling yang kelihatan apa? Orang mau berangkat haji, ya, hanya sebatas itu saja. Atau yang nampak sekarang sapi sama kambing, ya, di trotoar kelihatan mau Dzulhijjah. Tapi kemudian jarang ada spanduk yang mengajak memaksimalkan kesempatan Dzulhijjah ini sebagaimana Ramadan. Padahal tidak kalah menariknya, dahsyatnya pahala keutamaan yang ada pada Dzulhijjah. Kita lihat ayat yang tadi, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di bulan Dzulhijjah itu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan zalim sama diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan zalim sama diri sendiri? Jangan berbuat dosa, maksiat. Itu zalim. Kenapa? Karena dengan kemaksiatan itu kita dapat balasan azab. Azab itu pedih, sakit buat kita nanti. Nah, kita dilarang menyakiti diri sendiri karena sebab dosa. Apalagi sampai zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri terlarang. Jangan sampai ada kezaliman yang melibatkan orang lain, karena dosanya double, diri dan orang lain. Nah, ini mesti kita waspadai sekecil apapun. Dan Allah Ta'ala tutup ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, tinggalkan kemaksiatan sekecil apapun, karena kemaksiatan, dosa di bulan ini itu hitungannya lebih besar. Sebagaimanapun amal salih, hitungannya pun akan lebih besar pahalanya. Maka bersegeralah kepada ketaatan, raih berbagai macam amal salih, tingkatkan ketaatan. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri, pada bulan-bulan haram aku senang kalau di dalamnya berpuasa, banyak berpuasa, ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ada hadis
yang sangat menggembirakan buat kita untuk jadi acuan kita ini meningkatkan ketaatan. Ini hadis, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal salih yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat yang mendengar sabda ini antusiasnya begitu luar biasa. Dari mana kita tahu? Dari pertanyaan ini. Qalu, mereka seolah-olah bersama. Qalu, mereka bertanya. Para sahabat yang hadir saat itu bertanya, bukan hanya satu orang. Qalu, mereka bertanya, membandingkan satu amal yang dahsyat. Apa itu ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Apa enggak sepadan dengan orang yang dia beramal dengan jihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Nabi SAW pun menjawab, tidak juga sepadan dengan jihad di jalan Allah, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kalau ada orang yang dia berjihad, keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak mendapati apapun, artinya dia syahid di medan juang, itu yang bisa menyetarakan amal salih yang kita himpun di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini kan sungguh sangat luar biasa. Makanya saya tadi buka dengan satu kesempatan, notis buat kita semuanya, agar kita berpikir kalau kita dikasih kesempatan untuk kemudian bisa belanja sepuasnya, kita akan memilih bahan dasar pokok kita. Nah, inilah saatnya kita memenuhi bahan dasar pokok kita terhadap pahala itu, karena pahalanya, keutamaannya jauh lebih di atas rata-rata saat ini. Nah, tentu kita semua saat ini diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Ta'ala, panjang usia, sehat badan, kita bertemu dengan Dzulhijjah ini. Tingkat apa saja ketaatan yang mesti kita raih, yang mesti kita tinggikan, di antaranya adalah dengan berzikir. Zikir ini ringan jamaah, tetapi punya keutamaan yang besar. Allah Ta'ala yang ingatkan kita semua di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut asma Allah pada hari yang telah ditentukan. Hari yang telah ditentukan yakni dalam jumhurnya tafsir menyebutkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi memperbanyak zikir. Bahkan untuk mengamalkan ini, Ibnu Abbas itu cerita, berkata, menceritakan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu pergi ke pasar pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, kemudian yukabbirani, mereka bertakbir, wa yukabbirun nasu bi takbirihima, karena sebab takbir mereka. Kira-kira kalau kita ke pasar takbir gitu gimana? Halo, kurang pede ya? Lagi belanja tiba-tiba takbir gitu, atau diganti ke mall gitu, takbir di mall gitu, kurang pede juga ya. Nah, berarti masing-masing aja, masing-masing takbirnya. Takbirnya gimana? Takbir seperti takbir yang biasa kita lakukan. Allah, nggak usah pakai irama ya, nggak usah pakai irama. Ntar dikira kita mau takbir lebaran lagi di mall. Biasa saja, takbir biasa, seperti orang berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bisa berkendara, motor,
mobil, takbir, perbanyak takbir. Dari tanggal 1 ini sampai kapan? Tasyrik, hari tasyrik. Sampai 10, 11, 12, 13 kita memperbanyak takbir. Dan ini keutamaannya amat sangat dahsyat. Silahkan mau dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, silahkan. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir yang banyak, dengan takbir yang sering. Jangan lupa juga dengan takbir yang baik itu mutlak atau muqayyad. Mutlak itu yang dia tidak terikat oleh waktu, ya muqayyad itu terikat dengan waktu. Dipersilahkan, ya, kita boleh melakukannya. Zikir pagi petang, jangan sampai lupa. Zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikir di waktu pagi dan petang sebanyak mungkin, ya. Yang tidak boleh lupa, ya, oleh kita semuanya, yakni mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk zikir kita membaca Al-Qur'an. Ini waktunya. Untuk bisa khatam di 10 pertama ini berarti satu hari harus berapa? 3 juz, ya. Harus 3 juz. Bisa insyaallah. Bisa. Ada sayembara. Nanti masuk Rabu, Kamis, Jumat masuk. Jumatnya masuk. Sudah masuk Jumat. Tapi gak ada kajian, ya. Itu Jumatan. Seninnya ditanya siapa yang khatam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Langsung aja kasih 2 kurma ini, ya. Gak usah pakai pertanyaan. Kata Sa'id bin Jubair, begadang kalau perlu, begadang. Pagi 1 juz, siang 1 juz, malam 1 juz. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti ia mulia. Kalau kita sudah mulai lemah semangat, coba ingat surah Fatir 29-30. Surah Fatir 29-30. Ingat nih, kalau kita sudah mulai lemah dalam tilawah, coba diingat surah Fatir 29-30. Ini kata Imam Asy-Syaukani adalah ayatnya orang-orang yang dia terus-menerus membacanya dan menjadikan kebiasaannya. Ayyastamirruna ala tilawatihi wa yudawamunaha. Dengan apa lagi kita mesti tingkatkan? Kalau bisa, ya, biasakan dengan sholat duha. Sampai kantor rata-rata jam berapa, Pak? Jam 8. Sudah absen, ya? Sudah absen. Bisa 2 rakaat dulu, insyaallah. Saya membaca satu wasiat ini amat sangat dahsyat ketika wasiat ini sampai kepada Abu Hurairah, yang dalam riwayat yang lain, la ada'ahunna hatta amut. Enggak aku tinggalkan wasiat ini sampai aku meninggal. Apa di antara wasiat itu? Puasa paling minimal dalam sebulan 3 kali, 3 hari. Kemudian sholat 2 rakaat duha dan witir sebelum tidur. Dan tidak ditinggalkannya sampai dia meninggal. Abu Hurairah. Kenapa 2 rakaat? Karena persendian ini setiap paginya diminta untuk sedekah. Jumlah persendian kita ini ada 360 persendian yang itu diminta sedekahnya setiap pagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, jumlah 360 persendian itu, ini dia.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan setiap paginya diminta sedekah. Dan sedekah yang paling dekat kepada kita adalah selesai dengan apa? 2 rakaat salat duha. Menyingkirkan duri di jalan itu juga bagian dari sedekah. Kalau sekarang sudah bukan duri, tapi paku, lobang, ya banyak. Nah, kita sebisa mungkin menyelamatkan orang lain adalah bagian dari sedekah. Kemudian dengan apa lagi kita mesti tingkatkan ketaatan di bulan ini? Ya, salat berjamaah sebisa mungkin jangan sampai tinggal. Ya, karena salat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi kalau ketinggalan satu salat jamaah bukan ketinggalan satu, tapi ketinggalan berapa? 26 tertinggal gitu. Apalagi dilakukan di bulan Zulhijjah di 10 pertama. Terutama salat Isya dan salat subuhnya. Jangan sampai kita ini tinggal. Maghrib itu banyak orang kemudian mampir sejenak kemudian jalan lagi. Tapi Isya masih panjang waktunya, nanti sajalah. Ya, subuh apalagi berat. Asar pun demikian. Zuhur sekalian istirahat, ya. Kemudian kita sholat berjamaah. Mudah. Asar, Isya, subuh. Jangan sampai tinggal. Ada jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ini keutamaan yang mesti kita raih, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dengan apa lagi kita akan tingkatkan? Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka ia akan dibangunkan satu rumah di surga. 12 rakaat. Dalam riwayat yang lain 10 rakaat. Kata Imam Syafi'i menyebutkan boleh sampai 14 rakaat. Paling minimal 10 rakaat qabliyah ba'diyah, atau paling maksimal boleh dengan 14 yang masuk dalam kategori qabliyah ba'diyahnya. Dalam hadis sebutkan ini di antara perawi hadis ini, ketika sudah mendengar hadis ini mereka semua punya komitmen untuk kemudian menjadikan kebiasaan, ya, untuk melaksanakan yang 12 rakaat itu. Ini semua komentar perawi itu. Ummu Habibah, Ambasah, Amr bin Aus, An-Nu'man bin Salim, ya. Semua mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut. Coba, kira-kira kita yang mendengar hadis ini mesti punya komitmen nih. Sejak saya mendengar hadis ini dalam kajian siang ini, saya berupaya untuk tidak akan meninggalkan sholat sunnah berapa? 12 rakaat. Bahkan disebutkan 12 rakaat itu apa saja dan mana saja. Ini dia. Man sabara ala 12 raka'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah 4 raka'atin qabla adh-dhuhr. 4 rakaat sebelum zuhur. Untuk bisa 4 rakaat sebelum zuhur, kita nggak mungkin nunggu qomat. Kita mesti bersegera menyambut kalau sudah azan. Alhamdulillah di sini iqamahnya berapa menit? 10 menit.
Cukup itu, ya, 4 rakaat. Nah, setelah itu kita angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya. Sudah 10. Wa raka'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Dan ini masuk dalam kategori qabliyah ba'diyah, yakni sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Azan dulu berkumandang, baru masuk sholat sunnah ini. Jadi jangan sampai kita laksanakan sebelum azan. Berarti kalau kita masuk masjid sebelum azan, tahiyatan masjid atau sholat sunnah mutlak, ya, tidak masuk hitungan. Masuk dulu waktunya, baru terhitung 12 atau 10 rakaat. Nah, ini yang 10. Berarti 2 rakaat sebelum zuhur kalau yang 10. Nah, ini bagi yang terlambat mungkin nggak memungkinkan bisa 4 rakaat, bisa meraih yang 10 rakaat. Qabliyah subuh jangan sampai tinggal. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, bukan setara, tapi lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu bagaimana dengan sholat subuhnya? Ambil saf terdepan, ya. Ambil saf terdepan. Udah nggak waktunya dorong-dorongan, Pak. Pak duluan, Pak. Enggak, Bapak aja. Enggak, Bapak aja kan, Bapak yang pakai peci kan. Bawa peci kan. Akhirnya karena dia suruh dorong ke depan, peci ditaruh, nggak jadi. Ya. Ambil. Kita diberikan kesempatan ada saf yang kosong. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal awis sufufil awwal. Allah dan para malaikatnya bersolawat, yakni mendoakan kepada orang-orang berada di saf pertama atau berapa saf yang awal, bagian yang kanan. Saf yang awal diisi terlebih dahulu. Ini jadi rebutan. Untuk jadi saf pertama itu nggak mungkin kita terlambat. Sebelum azan sudah mesti hadir. Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja kita tidak mendapatkan keutamaan, kalau perlu diundi kita akan ikut undian itu. Sampai begitu. Bahkan kita akan datang untuk meraih keutamaan saf terdepan itu walaupun dengan merangkak. Kayak saya juga kurang sepakat kalau misalnya ada ditulis nama tertentu di depan gitu ya, orangnya datang belakangan. Ada, tapi di sini enggak ya. Tempat lain biasanya ada tuh. Ya. Muazzin gitu ya. Muazzin ada tempat bukan ya, bukan muazzin. Muazzin datang belakangan enggak jadi azan. Satu tempat tertentu ada tulisan ya, gelar sejadah 3 gitu ya, ada nama tertentu, tapi orangnya belakang. Jamaah yang sudah duluan tidak bisa masuk ke situ. Akhirnya saya minta di satu tempat, bisa enggak usah pakai itu. Akhirnya dihilangkan, Pak. Karena ternyata orangnya jarang hadir karena satu lain hal. Nah, ini masuk kita tingkatkan ketaatan dengan puasa. Ya, Senin Kamis. Ya, kalau bisa Senin Kamis. Tentu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mampu yakni berpuasa 9 hari, yasumu tis'adzil hijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu Senin Kamis. Kalaupun kita tidak mampu lagi, maka jangan sampai tinggal tanggal 9 Dzulhijjah.
yakni jatuh pada hari apa? Selasa ya, Selasa, pada hari Selasa. Ini keutamaan yang mesti kita raih bersama. Ini kalau perlu jadikan buka bersama gitu ya, di rumah, di masjid-masjid, jadikan program nasional kalau perlu ya, agar menggema keutamaan ini. Masya Allah, keutamaannya mampu menghapuskan dosa 2 tahun. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, yakni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita ikut yang mana? Ikut puasa yang mana? Yakni Syekh Utsaimin pernah ditanya ketika terjadi perselisihan, perbedaan matlak, perbedaan cara melihat hilalnya, mana yang kita ikuti? Apakah kita ikut ru'yah haramain atau kita ikut ru'yah tempat kita tinggal? Maka jawaban beliau adalah mufti yang di sana itu minta kita ikut matlak di negara kita tinggal. Berarti kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan sidang isbat yang ditentukan oleh pemerintah atau Kementerian Agama. Terakhir, jangan lupa tingkatkan ketaatan, senangkan istri. Kalau perlu tambah uang belanja di bulan ini, Pak. Ini hadisnya. Untung istri nggak ngikut nih. Kalau ngikut dipoto ini dikirim ke kita tiap pagi ya. Diukur nih Mas. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zam wa ajran. Mana dari dinar-dinar yang kita keluarkan ini yang paling gede pahalanya? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Ya, yang kita keluarkan untuk keluarga. Bahkan yang kita ini keluar petang kembali petang ya, keluar petang kembali petang, Pak. Apa yang kita berikan kepada istri kita dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, itu semua bernilai sedekah. Semua bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan istri, senangkan suami, tambah khidmatnya. Unzuri aina anti min fa innama huwa jannatuki wa nauki. Lihatlah di mana posisimu darinya atau dari suami, karena hanyalah dia surga atau neraka. Bahkan jangan sampai istri ya menyakiti suami, baik sikap, perkataan, karena bidadari surga itu marah kalau melihat suami disakiti, Pak. Gak usah dipoto, Pak, gak usah dikirim ke istri ya. Gak usah. Kata bini, istri yang kayak mana Tat? Suami yang kayak mana? Kata min hurin ain, kata bidadari, la tu'zihi, jangan kau sakiti dia. Qatalakillah, kecelakaan, semoga Allah ya mencelakakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina. Kalau disakiti, bidadari itu ngomong, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan berkumpul dengan kami. Ini bidadari yang ngomong begini. Kalau ada istri yang menyakiti suami, ada nggak, Pak? Di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Semua sholihah istri kita. Amin. Jangan lupa berkurban. Fashalli li rabbika wanhar.
dirikan sholat dan berkurbanlah. Man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan keluasan rizki dan dia enggan untuk berkurban, maka jangan dekat tempat sholat kami. Satu hadis lagi, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, setiap penghuni rumah setiap tahun hendaklah berkurban. Yang punya kemampuan, bukan orang yang melihat kita punya kemampuan atau tidak, tapi diri kita. Ya, jangan sampai pun kita mengatakan nggak mampu, tapi kita berganti-ganti gadget, berganti kendaraan, ya, atau apapun namanya. Kita yang punya kemampuan. Atau ada jamaah yang mau bertanya, dipersilakan. Fadhal. Assalamualaikum. Kita mau ikutnya tanggal 1 atau tanggal 2, Ustaz? Kalau untuk Arafah kan banyak sebagian saudara-saudara kita yang ikut Lebaran tuh Arafah, hari Arafah. Saya juga sekarang mau ikutin misalnya tanggal 1 atau tanggal 2, saya harus bingung. Beda ya? Ya, masih ada perbedaan. Masih ada perbedaan. Cara Indonesia itu. Iya. Baik. Syukran. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau saya pribadi sebagian membaca fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin, maka kita dipersilahkan untuk mengikuti di mana matlah kita, ya, di negara kita tinggal sesuai dengan ketentuan, ya, sidang isbat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan menetapkan bahwa hari ini adalah tanggal 1, sehingga hari Arafah itu berada di tanggal 9 di kita di Indonesia, hari Selasa berarti, karena Rabunya kita Idul Adha, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Saya ingin bertanya kepada jamaah, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama bulan dalam Hijriyah? Fadhal. Ya. Diurut Pak, dari nama-nama bulan Hijjah semuanya yang 12 bulan. Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ingat kalau udah Ramadan, ingat apa setelahnya? Syawal. Nah, setelah Syawal, Dzulqa'dah, nah, Dzulhijjah. Ya, benar ya? Disebut 12 ya. Ya, walaupun dengan, tapi coba ada yang bisa nyebutin Masehi kan? Hah? Lancar semua ya? Januari, Februari, Maret, April ya. Masya Allah. Nah, kita ini butuh pengingat ya, agar kita bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ingat semuanya, mengajak, ingat mengingatkan satu sama lain untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.